Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang matriks ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse suatu matriks. Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami determinan dan inverse matriks, akan kita bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah yang berordo 2 kali 2. Bagaimana kita menentukan determinan dan inverse suatu matriks yang ordonya 2 kali 2? Mari kita lihat penjelasan berikut. Misalnya diberikan sebuah matriks A yang entry-nya 3, 4, 2, 1 misalnya seperti ini. Maka determinan dari matriks A itu boleh dituliskan seperti ini. Jadi determinan dari matriks A boleh disimbolkan dengan seperti ini. Ya. Determinannya gimana? Determinannya itu adalah diagonal utamanya pada matriks ini itu dikalikan. Berarti nanti 1 kali 3 dikurang diagonal yang lain. Berarti 2 dikali 4. 1 kali 3 berapa? 3. Dikurang 2 kali 4, 8. 3 kurang 8, negatif 5. Nah, demikian ya. Contoh yang lain, misalnya ada sebuah matriks, kita kasih nama matriks B. Unsurnya misalnya negatif 4, 7. 3, negatif 2. Misalnya seperti ini. Maka determinan dari matriks B itu ditulis seperti ini. Nah, ini determinan dari matriks B sama dengan, berarti berapa? Ya, negatif 2 kali negatif 4 ya. Berapa itu? 8. Boleh tulis seperti itu. Kurang 3 dikali 7 berapa? 21. 8 dikurang 21 berapa? Negatif 13. Nah, saya kira bisa ya untuk determinan dari matriks ordo 2 kali 2. Baik, itu tadi determinannya. Bagaimana kalau kita menentukan inverse-nya? Oke, contoh misalnya jika kita diberikan sebuah matriks A yang entry-nya adalah A, B, C, D seperti ini, maka inverse dari matriks A disimbolkan dengan A inverse seperti ini. Itu sama dengan 1 per determinannya dikali dengan, nah ini dipertukarkan posisinya. Ya, dipertukarkan di A. Demikian ya. Sementara yang ini itu posisinya tetap, tapi tandanya yang dirubah. Ini negatif B, negatif C. Demikian ya. Contohnya gimana? Contoh misalnya, contoh diberikan sebuah matriks A 3725, misalnya seperti ini. Tentukanlah A inverse. Tentukanlah inverse dari matriks A atau A inverse-nya apa? Yang pertama kita cari apa? Determinan, betul ya. Jadi determinan dari matriks A itu sama dengan, ya, diagonal utama dikalikan berarti 3 kali 5 dikurang 2 kali 7. Berarti ini sama dengan 3 kali 5, 15 dikurang 2 kali 7 berapa? 14 ya. 15 kurang 14 berapa? 1, benar. Sehingga inverse dari matriks A itu sama dengan 1 per determinannya. Determinannya berapa? 1. Bagus. Kali, ya, dipertukarkan posisinya berarti di sini 5, di sini 3 ya. Oke, di sini berapa? Negatif 7, benar. Tetap, tapi tandanya dirubah. Di sini berarti negatif 2. 1 dibagi 1 bisa disederhanakan, berarti sama dengan 1 ya. Oke, 1 dikali 5 negatif 7 negatif 2, 3. Kali masuk saja, berarti hasilnya boleh kita tuliskan di sini A inverse sama dengan, ya, 5 negatif 7 negatif 2, 3. Nah, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Kalau seandainya ini bisa disederhanakan, disederhanakan. Bagaimana kalau tidak bisa? Nah, mari kita lihat contoh yang berikut. Baik, contoh yang kedua. Diberikan ada sebuah matriks A sama dengan 3 negatif 4, 2 negatif 7. Tentukanlah inverse-nya. Oke, yang pertama dicari apa? Determinan. Bagus.
Berarti determinan dari matriks A sama dengan berapa? 3 kali negatif 7, oke. Dikurang berapa? 2 kali negatif 4. Berarti ini negatif 21. Demikian ya, dikurang berapa? Negatif 8. Negatif 21 dikurang negatif 8 berapa? Sama dengan negatif 13. Benar? Ya, negatif 13. Berarti inverse dari matriks A dituliskan seperti ini. A inverse sama dengan 1 per determinannya, negatif 13 dikali, ya, ditukar posisinya ya. Berarti di sini negatif 7, di sini 3. Oke, di sini berapa? 4. Benar. Tandanya dirubah. Di sini berarti negatif 2. Ya. Sama dengan ini tidak bisa disederhanakan. Karena tidak bisa, langsung kali masuk saja. Berarti negatif 7 per negatif 13. Tulis saja dulu. Di sini 4 per negatif 13. Di sini negatif 2 per negatif 13. 3 per negatif 13. Nah, sampai di sini kalau ada yang bisa disederhanakan, disederhanakan. Nah, ini boleh ya, disederhanakan tandanya. Berarti ini A inverse-nya sama dengan 7 per 13, oke. Di sini negatif 4 per 13. Berapa? 2 per 13. Negatif 3 per 13. Baik, itulah contoh untuk menentukan determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2. Baik, kita lanjutkan pada ordo yang 3 kali 3. Bagaimana kita menentukan determinan dan inverse matriks yang ordonya 3 kali 3. Oke, kita mulai yang pertama. Kita akan mencari determinan matriks yang ordonya 3 kali 3. Untuk menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3 ini, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode Sarus. Bagaimana menggunakan metode Sarus ini? Oke, yang pertama kita buat seperti ini. Jadi determinan dari matriks A sama dengan, ditulis saja semua entry-nya ini, terus kembali 2, 3. Pokoknya semuanya ditulis. Ya. Kemudian Anda tambahkan 2 kolom pertama juga ditulis. 2 kolom pertama. Nih ya. 2 kolom pertama. Berarti di sini 1, 2, 4. 1, 2, 3. Selanjutnya, Anda bisa gunakan bantuan garis ya. Bisa gunakan bantuan garis seperti ini. Ini sampai di sini. Oke. Terus diapakan? Dikalikan. Berarti 1 kali 1 kali 0 berapa? 0. Tambah 2 kali 2 kali 2 berapa? 4. Tambah 3 kali 4 kali 3 12, 36. Demikian ya. Jadi untuk pertama, Anda bisa gunakan bantuan garis. Kalau nanti Anda sudah terbiasa, walaupun tidak menggunakan bantuan garis, saya kira bisa. Kemudian, ini tadi yang ke bawah ya. Sekarang yang ke atas. Ya, seperti itu. Ini, ya, seperti itu ya. Yang kalau ke bawah tadi itu positif, kalau yang ke atas tandanya negatif. Atau boleh nanti Anda terus negatifnya di luar, kemudian kita kurung, kemudian dalamnya kita buat positif. Tambah maksudnya ya. Berarti ini 2 kali 1 kali 3 berapa? 6. Bagus. Tambah. Ya, kita langsung tambah karena di sini sudah dikurang. 3 kali 2 kali 1, 6. Bagus. 0 kali 4 kali 2, 0. Oke, demikian. Sama dengan 0 tambah 4 tambah 3, 6, 40. Oke. Kurang 6 tambah 6 tambah 6, 6 tambah 6 tambah 0, 12. Oke, 40 kurang 12, 28. Ya, seperti itu. Inilah determinan dari matriks A. Kalau kita menggunakan metode Sarus. Ada metode yang lain, yaitu metode apa? Metode minor cofactor. Ya, namanya metode minor cofactor. Minor itu apa? Oke, misalnya seperti ini. Kalau ada matriks A, entry-nya itu,
kita tulis A11, artinya baris pertama kolom pertama. A12, baris pertama kolom kedua. A13, baris pertama kolom ketiga. Berarti di sini ada A22, A21 ya, maaf. 21, A22, di sini A23. Berarti A31, A32, A33. Artinya entry baris ketiga kolom ketiga. Minor cofactor itu seperti apa? Nah, misalnya kita ambil entry yang mana yang kita mau ambil. Misalnya entry yang ini, A11. Ini contoh saja ya. Maka minor dari ini, minornya itu bisa kita tulis M11, artinya minor baris pertama kolom pertama. Yang mana ini? Minornya ini apa? Artinya kalau minor itu berarti sebaris dan sekolom itu ditutup. Berarti ini tutup, ini tutup. Yang terlihat apa? A22, A23, A32, A33. Itulah minornya. Berarti minornya itu sama dengan determinan dari ini tadi. A22, A23, A23, terus A32, A33. Seperti itu. Inilah minornya. Kalau kofaktornya apa? Berarti kofaktor dari entry 11 itu sama dengan negatif 1 pangkat jumlahan dari baris dan kolomnya ini. Berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Dari minornya. Minornya mana? Ini. Seperti itu. A23, A32, A33. Nah, itulah pengertian dari minor cofactor. Nah, bagaimana kita menggunakan minor cofactor ini untuk menentukan determinan? Oke, contoh matriksnya ini. Berarti determinan dari matriks A itu sama dengan. Untuk mencari determinan menggunakan minor cofactor, kita bisa mengambil baris yang mana saja boleh. Baris pertama, kedua, ketiga boleh. Atau kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga juga boleh. Kita ambil yang mana? Misalnya baris pertama, kolom pertama ya. Berarti nanti di sini positif. Kenapa positif? Karena ini min 1 pangkat 2, kofaktornya positif. Di sini kan baris pertama, kolom pertama. Berarti positif. Positif berapa? 1 kali minornya tutup. Baris pertama, kolom pertama. Berarti 1, 2, 3, 0. Habis positif, negatif. Sederhananya begitu. Kenapa negatif? Ya karena baris pertama, kolom kedua. 1 tambah 2 itu 3. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1, maka negatif. Berarti ini negatif 2. Ini ya, kita ambil baris pertama ini. Ya, baris pertama. Kali minornya. Baris pertama, kolom kedua tutup. Yang kelihatan apa? 4, 2, 2, 0. Bagus. Berarti 4, 2, 2, 0. Di sini positif. Positif berapa? Positif 3. Dari minornya. Baris pertama, kolom ketiga ditutup. Yang kelihatan apa? 4, 1, 2, 3. Oke. 4, 1, 2, 3. Ya. Kita sederhanakan ya. Berarti 1 dikali determinan sudah bisa ya. Berarti 0 kurang 6. Bagus. Kurang 2 kali 0 kurang 4. Oke. Tambah 3 kali 12 kurang 2. Kita sederhanakan. Berarti 1 kali negatif 6 kurang 2 kali negatif 4. Betul? Tambah 3 kali 10. Oke. Berarti ini sama dengan negatif 6 tambah 8 tambah 30. Sama dengan 38 kurang 6, 32. Beda ya? Coba dicek dulu di mana bedanya. 0 kurang 6, oke. 0 kurang 4, oke.
12 kurang 2, oke. Min 6, min 4, 10. Min 6, tambah 8, 30. 32, benar. Atau ini yang clear? Coba tes dulu ya. 0, betul. 8. Oh, maaf. Di sini yang keliru ya. Harusnya di sini 8. Oke. 2 kali 2 kali 2, 8. Oke, seperti itu. Oke, berarti di sini 44. Benar? Oke, 44 ya. Oke. Berarti 44 kurang 12, 32. Ya, seperti itu ya. Sama hasilnya ya. Ini kalau kita gunakan baris pertama, bisa nggak kita gunakan yang lain? Boleh, terserah. Misalnya kita ambil baris kedua. Bisa juga baris kedua. Gimana determinannya? Harusnya hasilnya sama. Kalau kita ambil baris kedua berarti determinan dari matriks A sama dengan baris kedua ini ya. Berarti di sini 21. Baris kedua kolom pertama. Berarti negatif kan? Karena jumlah baris dan kolomnya 3, ganjil. Negatif 1 pangkat 3 negatif. Berarti negatif. Jadi negatif 4 kali minornya. Berarti tutup. Yang kelihatan adalah 2330. Oke. 2330. Positif. Itu ya. Positif berapa? Positif 1. Ini kita ambil baris yang kedua ya. Oke. Positif 1 dikali minornya. Berarti baris dan kolomnya ditutup. Nah, kira-kira gitu. Yang kelihatan adalah 1320. Kurang berapa? 2. Minornya tutup kolom baris. Yang kelihatan adalah 1223. Ya, sekarang tinggal kita jabarkan. Sama dengan negatif 4 kali determinannya 0 kurang 9 tambah 1 kali 0 kurang 6. Betul? Kurang 2 kali 3 kurang 4. Sama dengan negatif 4 min 9 ya. Oke. Tambah 1 kali negatif 6 kurang 2 kali negatif 1. Berarti ini sama dengan 36 kurang tambah negatif 6 tambah 2 aja ya. Oke, hasilnya berapa itu? 32. Nah, sama ya. Ada pakai metode Sarus boleh, menggunakan biner kofaktor baris pertama boleh, baris kedua boleh, dan kolom-kolom yang lainnya juga bisa.